Sobat YKB, jumpa lagi dalam acara Giku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya, Ineke, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Giku Giku masih menyapa papa mama yang mempunyai anak usia sekolah minggu. Di sini ada alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan topik sekolah minggu dari Bina Warga. Dan ada tips parenting juga loh. Terus ikuti ya Giku-Giku dalam channel YKB GKI TV program Giku-Giku, Gerejaku, Girangkanku. Papa mama penting sekali mengajak anak-anak beraktivitas setelah ibadah sekolah minggu online. Melalui aktivitas, firman Tuhan dapat lebih dimantapkan lagi di hati anak-anak. Anak-anak bertumbuh tidak hanya secara fisik saja, tapi mengalami pertumbuhan iman juga. Semakin mengasihi Tuhan Yesus dan siap melakukan kehendak Tuhan. Melalui aktivitas bersama, relasi orang tua dan anak dapat dipererat. Papa mama semakin mengenal anak dan pada saat yang sama, anak juga semakin mengenal papa mama. Dan terakhir, melalui aktivitas bersama, papa mama dapat membimbing anak untuk meningkatkan skill motoriknya, kemampuan berpikir, bahkan dapat membangun karakter anak. Membimbing anak melalui aktivitas bersama tentu akan lebih menyenangkan ketimbang hanya melalui pengajaran verbal saja. Yuk papa mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas bersama setelah sekolah minggu online di rumah. Giku-Giku mau kasih alternatif aktivitas bersama anak. Tapi sebelumnya kita lihat tips parenting dulu ya, yang akan disampaikan oleh Pendeta Arlianus Larosa. Silakan Pak. Terima kasih Kak Ineke. Papa Mama, jumpa lagi dengan saya Pendeta Arlianus dan kita melanjutkan parenting kita. Ya, masih tentang marah. Ketika anak marah, ya, itu diekspresikan dengan ia menangis dengan sangat hebat misalnya, atau dia diam saja, ya, sambil wajah ditekuk begitu, atau ia melempar mainannya, atau ia memukul. Bisa juga ia berteriak atau tindakan agresif lainnya. Nah, beberapa tips berikut ini dapat menolong papa mama menghadapi anak kita yang lagi marah. Tips pertama, cari tahulah penyebab mengapa anak marah. Dengan harapan, papa mama dapat mencegah terlebih dahulu sebelum anak itu marah. Misalnya, anak marah karena ada keinginan yang tidak terpenuhi. Maka, usahakanlah agar memenuhi kebutuhannya jika memang memungkinkan untuk dipenuhi. Atau membuat dan menyepakati aturan bersama, ya bersama dengan anak, bukan hanya kita, bukan hanya papa mama yang buat aturan, tapi bersama dengan anak. Ini juga dapat menghindari anak dari keinginan-keinginan yang orang tuanya tidak dapat memenuhinya. Misalnya, ketika anak sakit, tidak boleh minum air dingin, atau makan kerupuk, atau makan es krim setelah makan siang, atau bermain setelah selesai belajar. Tips kedua, tetap tenang dan jangan terpancing untuk marah. Ingat, sesuai tips yang pertama tadi, kita punya tugas untuk mencari tahu apa yang membuat anak ini marah. Kemarahan kita kepada anak, kemarahan kita tidak akan menolong kita untuk mengetahui mengapa anak ini marah. Tips yang ketiga, peluklah anak dan beritahukan anak bahwa ia sedang marah. Oh, Ade marah karena ingin makan kerupuk ya. Sini mama peluk. Mama peluk dulu supaya marahnya reda. Memperkenalkan emosi marah akan membuat anak mengenal emosi marah itu, dan suatu saat ya, ia dapat belajar juga untuk mengendalikan emosi marah itu. Tips yang keempat,
Komunikasikan kepada anak mengapa mama atau papa tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ingatkan tentang kesepakatan yang pernah dibuat, atau jika belum ada kesempatan, ajak anak untuk membuat kesepakatan bersama. Papa mama anak juga manusia sama seperti kita. Ia, anak itu memiliki emosi sama seperti kita. Anak berhak untuk mengenali emosinya dan merasakannya. Nah, berikan kesempatan kepada anak untuk mengenal dan belajar mengendalikan emosinya. Kalau papa mama punya pengalaman menghadapi anak yang sedang marah, silakan berbagi cerita di kolom komentar yang ada. Atau jika lo punya permintaan untuk tips parenting yang lain, silahkan tulis juga pada kolom komentar. Sekarang kita kembali kepada Kak Ineke. Kak Ineke, silahkan dilanjut ya. Terima kasih Pak Pendeta Arlianus. Papa Mama, sekarang waktunya kita beraktivitas. Giku-giku mau kasih alternatif aktivitas bersama anak. Aktivitasnya adalah giku-giku. Di sekolah minggu, anak-anak belajar tentang perjamuan malam. Bahan Alkitabnya dari Lukas 22 ayat yang ke-7 sampai dengan 23. Kisah perjamuan malam ini tidak terlalu mudah dimengerti oleh anak-anak. Di dalamnya ada simbol roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus. Ayo kita ajak anak beraktivitas membuat gambar cawan, roti dari kertas berwarna. Sambil beraktivitas, papa mama dapat bertanya kepada anak sejauh mana ia mengerti tentang kisah perjamuan malam. Bahan-bahannya 3 kertas berwarna, pensil, gunting, hiasan atau pernak-pernik, dan terakhir lem. Cara membuatnya, pertama kita sediakan kertas hitam sebagai dasar dan kita ambil pensil untuk menggambar roti. Rotinya kita gambar bulat saja. Ya, kita sudah selesai menggambar roti dan selanjutnya kita akan menggambar cawan. Tapi sebelumnya Kakak Ineke lipat dulu ya. Kita lipat. Ya, kita akan menggambar cawan. Ini. Pertama kita gambar lurus. Kemudian turun ke bawah. Oke. Terus kita gambar kaki cawan. Ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita ambil gunting. Kita gunting. Oke, sesuai dengan garis yang sudah kita gambar. Oke, sedikit lagi. Ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita ambil lem. Kita lem. Oke, ke seluruh area. Kita tempel cawannya. Ya, kemudian kita gunting roti yang tadi sudah kita gambar. Kita gunting. Oke. Kita ambil lem.
kita taruh roti di atas cawan. Nah, belum selesai ya. Kita hias cawan menggunakan pernak-pernik. Papa Mama bisa gambar sendiri. Ini Kakak Ineke sudah siapkan. Kita ambil lem. Kakak Ineke ambil bunga. Ya, kita tempel, kita hias sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Kakak ambil daun. Bunga, daun. Ya. Oke. Sudah jadi deh. Beberapa pertanyaan yang dapat dipakai untuk mendorong anak menceritakan kembali, misalnya seperti pertanyaan berikut ini. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya? Apa kamu ingat perkataan Tuhan Yesus waktu memecahkan roti? Andai kamu bersama dengan Tuhan Yesus pada saat itu, apa yang ingin kamu katakan kepada Tuhan Yesus? Pertanyaan-pertanyaan tadi dapat mendorong anak untuk bercerita apa yang ia dengar di sekolah minggu online. Tidak jarang kita akan menemukan jawaban-jawaban unik yang tidak disangka sebelumnya. Papa Mama boleh cerita ya di kolom komentar di bawah ini. Apa aja sih yang dipahami anak dari cerita perjamuan malam? Kalau Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya ya. Dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV. Klik gambar loncengnya ya, supaya Papa Mama tidak ketinggalan program Giku-Giku berikutnya. Sampai jumpa di Giku-Giku selanjutnya. Giku-Giku, gerejaku, girangkanku. Dah! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.